Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-hadi man istahda. Al-waqi man ittaqa dzil adzai wal hikam. Al-mufaddili ummata Muhammadin ala sairil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, hadir Al-Habib Syarif bin Muhdar Al-Habsyi, Ketua Musholla Silaturahmi, tokoh masyarakat, Ketua RW 010 Bapak Haji Sulaiman, ada dari Babinsa dan tokoh masyarakat, para orang tua yang lain, panitia penyelenggara, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kereta lewat dulu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa hadir di Musholla Silaturahmi dalam rangka merayakan Maulid sekaligus Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa manfaat untuk hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi yang banyak dijadikan bahan rujukan oleh para alim ulama, beliau mengatakan, kullu baldatin fiha arba'atun wa ahluha ma'sumun anil bala wal waba. Setiap negara yang ada di dalamnya 4 hal, maka warga yang ada di negara tersebut dijaga oleh Allah dari bala dan malapetaka. Kenapa saya angkat ceramah saya malam ini dengan yang sedang hangat dibicarakan di tengah kehidupan umat yang terjadi di negara Cina yang namanya wabah virus corona. Corona itu mobil sedan tua tahun 71. Kalau Corolla 73. Tapi corona mampu memporak-porandakan kekuatan negara Cina. Sebelum negara itu ditimpa bala virus corona, presidennya memberikan statement bahwa negara Cina dalam keadaan kesempurnaan, ekonominya dalam keadaan kuat mengalahkan ekonomi negara adidaya. Maka tidak ada yang bisa menggoyah. Begitu kata Presiden Cina dalam kesombongannya. Tidak beberapa lama langsung terjadi bala
yang namanya virus corona. Indonesia insya Allah sudah teruji 350 tahun Belanda menjajah akan menguasai negeri ini dengan membawa peralatan perang yang canggih yang namanya mobil-mobil tank. Tentara Indonesia cuma pakai bambu runcing. Tapi bambu runcing mengalahkan mobil tank Belanda. Mobil tanknya aja kalah, apalagi mobil corona. Amin ya Rabbal. Indonesia sudah teruji. Pejuang-pejuang biasa bergerilya dari hutan ke hutan. Dari desa ke desa, dari gunung ke gunung. Yang dimakan apa saja yang ada di dalam gunung. Maka orang Indonesia biasa makan yang enggak biasa dimakan orang lain. Makannya aja tong sama seng. Jadinya tongseng. Kalau pagi ngeteh pakai gula batu. Batu diminum, ngopi pakai gula pasir. Batu pasir diminum. Malam lapar, makan nasi goreng gila. Sambelnya sambel setan. Mana berani corona sama orang gila kemasukan setan. Empat hal tersebut jika masih ada di dalam negara, Allah Ta'ala jaga warganya, hambanya dari bala. Yang pertama, yazkurunallah. Masih ada orang yang berzikir kepada Allah. Tadi kita sudah diawali dengan berzikir. Di dalam hadis kudusi Allah berfirman, ahlu zikri, ahlu mujalasati. Orang yang banyak berzikir, banyak menyebut namaku, bakal menjadi teman dudukku. Amin. Ya ilah amin aja pakai disuruh. Amin ya Rabbal. Menjadi teman duduknya Allah. Apa artinya? Orang yang banyak berzikir, lidahnya basah dengan menyebut nama Allah, bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ahlul jannah bil jannah yatazawaruna fi ayyamil usbu. Penduduk sorga dengan penduduk sorga yang lain dalam satu minggu ada hari-hari kunjungan, hari-hari silaturahmi, kayak musolanya silaturahmi. Yaumus sabat, hari Sabtu. Aba'uhum li abnaihim. Orang tua mengunjungi sorga anaknya. Kalau anaknya masuk sorga. Kalau anaknya nggak masuk sorga, anak yang di mana yang mau dikunjungi? Mungkin anak yang dari istri Cianjur kali. Diam-diam aja, jangan ngomong-ngomong. Makanya anak, kita usahakan jangan hanya kumpul di dunia, bahagia di dunia, tapi usahakan kumpulnya berlanjut sampai di sorga. Berbahagianya terus berkelanjutan dengan keluarga Bapak Ibu di sorga. Insya apa tuh yang bisa membuat anak kita nanti menyatu kembali tidak hanya di dunia tapi juga di sorga? Ajaran agama.
Sebab agama itu adalah yang akan membuat manusia menjadi baik. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul. Ila ma yuslihuhum fi ma'asihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan Allah. Kenapa diatur oleh Allah? Karena Allah yang menciptakan manusia. Aturan itu lizawil ukul, buat mereka yang punya akal. Dengan akal liuslihuhum fi ma'asihim wa ma'adihim. Dengan agama manusia menjadi baik di dunia, manusia menjadi baik di akhirat. Jadi tujuan mulia agama yang akan menjadikan manusia itu baik. Kira-kira kalau ada orang bilang agama musuh Pancasila, benar apa enggak? Kalau ada orang bilang agama musuh besar Pancasila, itu orang salah apa enggak? Kurang keras jawabannya. Kalau ada orang bilang agama musuh Pancasila, itu orang benar apa orang gila? Kurang keras jawabannya. Kalau ada orang bilang agama musuh besar Pancasila, itu orang benar apa orang gila? Kurang kencang, enggak kedengeran ke istana. Bila ada orang mengatakan agama itu musuh besarnya Pancasila, itu orang benar apa gila? Tujuan agama supaya manusia baik. Masa dibilang agama musuh Pancasila? Bagi yang lahir tahun 55-50 nggak kaget jika ada yang begini, karena memang dari dulu agama selalu dibentur-benturkan dengan Pancasila. Siapa yang melakukan itu dulu? Orang-orang komunis. Orang-orang yang mempersoalkan agama dengan Pancasila dari dulu sudah sering terjadi. Itu adalah orang-orang komunis. Orang-orang kurang kencang biar kedengeran ke istana, itu adalah orang-orang. Kurang kencang, itu adalah orang. Kita percaya apa enggak sama itu orang? Maka rekomendasi pertemuan ulama kemarin mengusulkan supaya BPIP dibubarkan. Ulama mendesak kepada pemerintah karena itu hanya membuat dan menciptakan kegaduhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Masih semangat? Masih semangat? Siap bela Nabi? Siap bela Rasulullah? Siap bela agama Allah, siap jaga NKRI. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi pertama yang bisa menunda dan memending bala musibah malapetaka, yadhkurunallah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Alhamdulillah di Jakarta, di Menteng Tenggulun, udah bulan Rajab masih ada acara maulid. Alhamdulillah. 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 Kita disuruh zikir, disuruh sholawat, tidak hanya di bulan maulid. Hari apa saja, bulan apa saja, tahun berapa aja. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang bilang Allah, mudah-mudahan tahun besok berangkat haji. Amin ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu alhamdulillah. Guru kita udah sampai. Semakin malam, semakin banyak yang berdatangan. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Guru kita pakai tongkat, saya juga pakai tongkat. Iya. Guru pakai tongkat saya tahu buat ngebuk cebong. Tahu saya. Saya tahu. Alhamdulillah. Kalau kita biasa berzikir, kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau lidah biasa berzikir, saat sakratul maut Israil datang, maka yang disebut yang biasa lidahnya baca la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang biasa membaca la ilaha illallah, maka di akhir hayat saat sakratul maut, tanpa dipandu, tanpa dibimbing, tanpa diajarin, dengan sendirinya dia bisa membaca. Saat ditarik ruhnya dia baca sendiri. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Manusia bakal mati enggak? Manusia bakal mati enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia bakal menemukan yang namanya kematian. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Mati. Kalau meninggal berarti kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal lillahi rabbil alamin. Maka bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Artis mati apa enggak? Penyanyi pop Nike Ardila mati umur 17 tahun. Hari Selasa jam 11 tabrakan di Ciloto. Pakai mobil Honda Civic warna hitam. Umur baru 17 tahun. Olga 32. Alda 22. Di Hotel Cempaka lantai 9. Kamar 12. 13 jam enggak keluar dari kamar, dibuka paksa, ternyata sudah tak ada napasnya, keluar dari mulutnya busa. Rupanya overdosis minuman keras. Brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, PLBK, magadon, heroin, putau, nyiming, tripping, ngeboat, topi miring, topi lempeng.
Alda Usiati 22. Terus Haji Mas Said 42, suami dari Angelina Sondak. Sekarang masih tinggal di Rutan Pondok Bambu. Ama Gubernur Banten Ratu Atut. Ama Zarimah. Saya hari Senin ngajar di situ. Selesai ngajar ada sesi tanya jawab. Yang sering nanya Angelina Sondak. Pak Kiai, saya pengen nanya urusan pribadi berdua aja Pak Kiai. Nanyanya mau berdua aja. Kira-kira diterima apa enggak? Kira-kira diterima apa enggak? Artis mati. Kiai mati apa enggak? Kiai Haji Zainuddin MZ. Belum 60 tahun, kurang 11 hari. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa 40 tahun persis. Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun lebih 3 hari. Lagi ulang tahun di KP Muslim Cipete belakang perumahan Pondok Indah. Pulang jam 11, naik motor gede, belok terlalu miring. Di taman perumahan Pondok Indah ada pasir yang tercecer. Roda depan, lindes pasir, kepleset jatuh. Kepalanya membentur pohon palem. Mati Ustadz Jepri. Itu pala ada yang kepentog mati, ada pala yang kepentog hidup. Udah ibu-ibu pakai nanya pala apa, pala apa. Tahun 70 ada mainan anak-anak saat itu. Jika mulai main ada pasportnya. Jadi diginiin dulu tuh. Baru jalan. Yang 3 udah jalan. Yang 1 belum. Digini-giniin. Kagak juga hidup. Dipentogin palanya. Baru hidup. Itu maksud saya, jangan ngeres pikiran. Jadi saya pengen pulang nih. Yang kedua, yang akan membuat musibah malapetaka ditunda, dipending azab oleh Allah Subhanahu wa taala, alimun ala sabilil huda. Masih ada ulama yang istiqomah. Ada ulama yang berada di jalan Allah. Dia lebih bangga dengan jabatan sebagai pewaris Nabi. Ulama yang istiqomah dalam kondisi apapun tidak pernah berhenti, terus menyuarakan kebenaran. Mengajak umat untuk berbuat kebaikan. Kadang-kadang disalahartikan oleh penguasa. Dulu tahun 1957 ada konferensi ulama di Palembang. Oleh pemerintah saat itu pertemuan ulama di Palembang dituduh Islamfobia. Dituduh ulama bakal membuat gerakan melawan pemerintah. Maka ditangkepin, Buya Hamka ditangkep. Dan beberapa kiai. Ulama sabar menghadapi kondisi semacam itu. 10 tahun ulama di penjara, Allah baru beri jawaban. Maka terjadilah Gestapo. Setelah terjadi Gestapo, ulama yang di penjara pada keluar semua. Jadi ulama yang ada di jalan Allah ala sabilil huda, yang lurus, yang istiqomah, malam tahajud dia nangis, mohon ampun kepada Allah agar tobat dosa masyarakat umat Allah Ta'ala ampuni. Nangis di tengah malam.
tanpa diminta oleh murid. Itu kiai bangun di tengah malam. Ini kiai yang begini nih. Alimun ala sabilil huda. Oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ada ulama-ulamaan, ada ulama beneran. Kalau ulama-ulamaan ngajak ke sorga, sorga-sorgaan. Kalau ulama beneran ngajak kita ke sorga beneran. Kata beliau, ya ahlal qura, ya milhal balad, ya ahlal qura ay ulama al-mutafahim bima'anil Qur'an. Ulama itu adalah orang yang Allah beri kemampuan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tahu asbabun nuzulnya. Paham arah dan tujuannya. Ya milhal balad. Wahai garamnya negara. Jadi dalam sebuah negara ada ulama. Berdirilah yang namanya majelis ulama. Dia yang mengarahkan umat supaya hidup sesuai dengan syariat ajaran agama. Bagaimana supaya manusia sebagai hamba Allah hidup di dunia dengan baik sesuai syariat ajaran agama diarahkan oleh para ulama. Maka keberadaan ulama oleh Imam Ghazali seperti garam. Garam yang kita kenal menjadi penyedap makanan. Orang Jakarta pasti kenal yang namanya sayur asem. Itu sayur asem menunya lengkap, kacang panjang, kacang tanah, kacang lompong, daun ninjo, karuk ninjo, jengkol, oncom, paya, jagung, kentang, kelentang, kecipir, cecek, nangka, semuanya ada. Begitu kita hirup pengantar nasi, nggak berasa garam. Kita tanya istri kita yang masak sayur garam, sayur asem. Kenapa nih gak berasa garam? Tahu nih Pak, udah digaremin sebesar ini. Mana garamnya? Coba bawa ke sini. Begitu dicoba, garamnya udah gak asin. Garam sudah kehilangan jati diri. Maka garam gak dipakai lagi. Garam bakal dibuang. Kalau ulama sudah kehilangan jati dirinya, keberadaan ulama di tengah masyarakat itu tidak lagi diperlukan. Maka carilah ulama yang istiqomah. Siap ikuti ulama yang istiqomah? Siap menunggu komando ulama yang istiqomah? Dia yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dia yang membuat kita ibadah jadi diterima oleh Allah. Makmum, siapa aja boleh jadi makmum. Yang belum bisa baca Fatihah boleh jadi makmum. Ngaji terlambat, usia udah tua, baru bertobat, umur 60, baru baca Iqra 1. Susah, lidahnya kaku. Innahu kana tawwaba, kawat amat tembaga. Susah, lidahnya kaku. Dari masih kecil gak pernah ngaji. Sirotol, sitolol. Sirotol lazina, sitolol tadinya. Kata gurunya, udah tahu tadinya tolol lu, mau aja lu disuruh. Siapa aja boleh jadi makmum. Tapi imam gak boleh sembarangan. Imam yang Fatihahnya fasih, ngerti syarat rukun jadi imam. Imam gak boleh yang suaranya bindeng, kagak jelas. Lagi lewat ditanya, mau kemana lu? Waung.
Orang bindeng. Gue denger bini lu sakit, udah meninggal. Kata yang nanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Marah dia, mendingan, oh mendingan. Enggak boleh bindeng jadi imam. Maka Presiden Soekarno enggak berani jadi imam. Yang disuruh jadi imam Habib Ali Kuitang. Soeharto enggak berani jadi imam. Yang disuruh imam Kiai Haji Mustafa Ali Yakub, imam besar Masjid Istiqlal. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, presiden, cucu pendiri NU. Kiai juga jadi presiden juga, enggak berani jadi imam. Yang disuruh jadi imam Kiai Haji Masyhuri Syahid. Ada yang berani banget jadi imam. Udah maju aja. Mana takbirnya kelewat. Aduh ya Allah, Jainuddin. Makmum bebas siapa aja. Kalau imam tidak boleh sembarang. Alhamdulillah malam ini kita kumpul. Karena dorongan rasa cinta kepada Nabi. Buktikan cinta kita dengan mengikuti apa yang Nabi lakukan. Umur 63 tahun. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah musola silaturahmi. Kalau saya lewat subuh jam 4 udah gak bisa masuk. Alhamdulillah masih dikunci. Alhamdulillah saya lewat udah ada yang baca sebelum subuh. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Habis baca itu ada suara. Suara apa itu? Speaker beduk. Baca itu azan. Subuh yang azan nih remaja yang suaranya bagus. Supaya jamaah datang sholat subuh berjamaah banyak. Kata Nabi, man sholat subuh fi jamaatin paka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Alhamdulillah. Siap ramaikan musola silaturahmi dengan sholat berjamaah. Siap ramaikan majelis taklimnya. Siap menunggu kepulangan Habib Rizik. Siap menunggu kepulangan imam besar. Kabar gembira sekarang lagi negosiasi kepulangan beliau. Nanti kalau udah beres, saya masuk di antara tim penjemputan 12 orang. Nanti pesawatnya saya ajak lewat Menteng nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap ramaikan musola salat berjamaah. Siap musola silaturahmi, ramaikan majelis taklimnya. Siap bela ulama, siap bela kiai, siap jaga habaib. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saya pengen lama ceramah, tapi saya dari sini ditunggu di pesantren Habib Ali Jindan di Cikarang. Dari Sekakna saya jalan nih 2 jam sampai 3 jam.
Ntar subuh di Tangerang Selatan. Besok paginya balik lagi ke Subang. Pesantren Al-Haromain, Kiai Haji Haromain. Malamnya di Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Paginya terbang lagi harus ceramah di Desa Gretek, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Magelang. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ustadz juga. Ya, terbatas tenaga suara. Mudah-mudahan kita berharap acara ini sukses lancar. Enggak hujan, membawa manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz Fauzi izin saya pamit, enggak usah makan lagi. Ayam pitik aja dipatok tikus, ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau nggak malu. Makanya saya malu nenteng, biar Pak RW aja Haji Sulaiman yang nentengin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.